Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-394. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-394 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham BBKP, PTBA Antam, TPMA, Elsa, dan saham SCMA. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan kembali mereview pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana secara mengejutkan opening indeks hari ini berhasil break all time high dan juga sempat sampai di 6.704, yang mana memang adalah all time high-nya per hari ini. Namun sayang sekali menjelang closing dia sempat dibanting ke 6.671 dan akhirnya ditarik ke level 6.691. Transaksi hari ini sekitar 10,7 triliun, semakin turun transaksinya dengan 248 saham naik, 271 saham turun, dan 154 saham yang bergerak stagnan. Net foreign buy tercatat ada inflow sebesar 246 miliar. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Bank KB Bukopin dengan kode emiten BBKP, di mana untuk yang ke-3 harinya mengalami auto rejection bawah atau ARB di harga 358 atau minus 6,78%. Auto rejection bawah ini terjadi ketika ada informasi bahwa perusahaan akan melaksanakan right issue, di mana harga pelaksanaan itu di sekitaran 200, sehingga membuat harga saham BBKP tiba-tiba langsung dibanting cukup kasar sampai ke 358, dan banyak sekali yang meminta untuk di review. Kalau kita lihat secara teknikal dari The Golden Cross secara daily, memang ini sudah patah tren dari level PBL-nya di 420, sehingga kita lihat secara weekly-nya. Nah, secara weekly, level support terkuat weekly-nya itu di 396, dan itu pun sudah dipatahkan ya, karena closing-nya di 358. Maka peluang untuk BBKP masih terbuka lebar untuk bisa terus melanjutkan penurunan dengan next level ya di 216. Ini adalah level terendah. Apakah dia bisa sampai ke sana? Bisa saja iya, karena memang ketika orang bermindset bahwa harga pelaksanaan di 200, tentu mereka tidak akan mau membeli di harga premium. Jadi pastinya yang sudah punya barang akan guyur sambil menunggu harga di sekitaran pelaksanaan right issue tersebut. Nah, kemudian juga kami coba menghitung harga teoritis ya dari right issue-nya BBKP, di mana kalau kita ambil dari data RTI, di sini teman-teman lihat di kanan bahwa ada rasio new old ya, ketika teman-teman punya 200 juta lembar saham lama, itu mendapatkan hak untuk memiliki 215 juta sekian lembar saham baru, di mana harga pelaksanaan di 200, dan itu akan tercatat sampai tanggal 16 November. Jadi yang punya BBKP sampai tanggal 16 November maka berhak mendapatkan BBKPR, yang mana nanti bisa ditradingkan di tanggal 22 sampai dengan 26. Kemudian nanti bisa ditukar di tanggal 26 ya, mau ditebus atau tidak. Kemudian kita coba menghitung, di mana rumusnya adalah harga saham terakhir sebelum cum date itu dikali dengan rasio lama, kemudian ditambah harga pelaksanaan baru dikali dengan rasio baru, di mana kalau kita pakai sementara penutupan di 358, kemudian 200 jutanya kita pakai rasio lamanya, kemudian pelaksanaan right issue 200 kita masukkan, rasio baru di 215 kita entry, maka nanti kita akan ketemu ada harga teoritis baru, yaitu sekitaran 276. Yang mana artinya kalau harga teoritis di sini, otomatis BBKP dari harga 358 menuju ke 276 itu ada gap yang cukup lebar. Apakah harga teoritis ini bisa terus turun? Jawabannya bisa, tergantung harga penutupan terakhir. Jadi di tanggal 16 closingnya itu yang kita pakai sebagai perhitungan di sini. Kalau misalkan dia di harga 300 katakan, tentu harga teoritisnya semakin rendah lagi. Jadi apakah teman-teman mau tebus atau tidak untuk BBKP, ini kembali lagi kepada
reason to buy masing-masing. Apakah teman-teman dari awal membeli BBKP hanya karena ikut-ikutan, atau hanya karena melihat ada kukminnya masuk, atau teman-teman punya perhitungan tersendiri yang membuat teman-teman yakin? Kalau memang ada perhitungan tersendiri, tentu dengan harga 200 itu bisa menjadi pilihan yang menarik. Tapi kalau teman-teman hanya ikut-ikutan, tidak punya reason to buy yang jelas, tentu lebih disarankan ya tidak perlu tebus. Mending kalau niatnya trading ya seharusnya sudah cut loss. Tapi kalau yang tetap masih punya keinginan, memang lebih bagus, rekomendasinya adalah menebus harga reg isunya. Karena apa? Karena harga reg isunya di 200, dan saya yakin bahwa hampir semua akan punya lebih dari 450 kebanyakan. Bahkan ada yang sampai di 600 mungkin nyangkutnya. Jadi ketika menebus di harga 200, tentunya average-nya bisa akan turun lebih jauh lagi. Jadi bisa lebih mendekati harga pelaksanaan reg issue. Jadi ini kembali lagi kepada masing-masing. Secara teknikal sudah patah tren semua, dan dengan harga teoritis ini teman-teman bisa menentukan apakah BBKP boleh atau layak untuk ditebus atau tidak. Kalau dari broker summary terlihat memang masih belum terlalu menarik. Next kita punya saham PTBA dengan penutupan hari ini di 2680 atau bergerak stagnan. PTBA sejak opening pagi tadi masih bergerak di area merah 2640 sampai 2670. Namun menjelang closing dia akhirnya bisa kembali ditutup stagnan di harga 2680. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini PTBA masih belum terlalu menarik baik secara volume maupun secara structure. Kalau secara teknikal, level PBL atau level support terkuat itu berada di 2560 dengan level resisten itu di 2850. Artinya apa? Kalau selama dia masih bertahan di atas 2560, tentu PTBA masih aman untuk kita koleksi. Tapi tentu pembeliannya tidak langsung beli ya. Ini bisa dilakukan pembelian dengan money management. Yang penting selama dia masih bertahan di atas 2560. Kalau turun di bawah itu, yang sudah punya barang wajib untuk cut loss, prepare cut loss-nya. Yang belum punya barang lebih baik kita wait and see. Untuk target kenaikan adalah menuju ke PBH di 2850. Next kita punya saham Transpower Marine dengan kode emiten TPMA, di mana saham TPMA ini ditutup naik 0,4% di harga 490. Saham TPMA sempat sampai ke level 505, di mana itu berhasil menembus area PBH atau resisten terkuat. Namun sayang sekali menjelang closing atau pada saat closing, TPMA tidak mampu mempertahankan level tersebut. Akhirnya closing di 490, yang mana artinya ini cukup beresiko. Selama dia tidak mampu melewati 498, lebih baik kita wait and see. Kita akan beli ketika dia bisa breakout 498. Kita buy on breakout di sana dengan target ke 585. Tapi kalau dia tidak mampu melewati 498, kita tunggu lagi di sekitaran area PBL, kurang lebih di 440. Kalau kita lihat dari broker summary, di sini secara volume belum terlalu menarik, tapi secara structure sudah mulai menarik. Oke, sebelum lanjut untuk membahas, kita coba iklan dulu, di mana saya memperkenalkan ada aplikasi baru dari Indo Premier Sekuritas, yaitu iPod, di mana dia mengeluarkan satu tampilan baru yang disebut dengan iPod Easy, di mana teman-teman bisa membeli saham di iPod ini hanya dengan swipe. Jadi teman-teman tinggal swipe langsung kebeli. Ini betapa canggihnya teman-teman kalau menggunakan Indo Premier Sekuritas. Jadi download sekarang aplikasinya di Play Store atau di App Store, dan make it easy with iPod Easy. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Elsa, di mana saham Elnusa ini ditutup minus 0,66% di harga 304. Dan di level ini Elsa dekat sekali dengan PBL, sehingga indikator menunjukkan ini low risk. Selama dia masih kuat bertahan di atas 298, tentu itu bisa menjadi pertimbangan yang menarik untuk teman-teman entry. Kalau memang dia masih bisa kuat dan bertahan di 298, maka bisa dicoba nih entry buy 298 sampai dengan 300 dengan target kenaikan ke 326, dan prepare cut loss kurang lebih di 290 sampai dengan 292.
Akan tetapi kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 298, tentu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kalau dilihat dari sisi broker summary, jelas ini terlihat menarik untuk ELSA secara volume dan secara struktur juga ini terlihat menarik. Jadi perhatikan level support tersebut. Kalau memang dapat sudah beli 298 atau 300 dan ternyata dia malah terus turun, ya sudah prepare cut loss-nya. Tapi kalau dia bisa rebound, ya silakan target kenaikan ke 326. Itu adalah target di PBH. Next kita punya saham aneka tambang dengan kode emiten Antam, di mana saham Antam ditutup naik 1,28% di harga 2.370. Antam hari ini secara meyakinkan tidak masuk dalam zona merah, kembali naik, penutupan lebih tinggi dari candle sebelumnya. Ini menunjukkan tanda-tanda yang bagus, tren yang bagus, dan semoga dia bisa tembus candle yang ini lagi ya. Beberapa candle sebelumnya ini bisa confirm dia bisa peluang menuju ke 2460, yaitu area PBH-nya. Jika yang belum punya saham ini, tentu selama bertahan di atas PBL, selama bertahan di atas 2300, saham Antam masih sangat aman. Tapi bila teman-teman bisa atur sendiri money manajemennya. Jadi kalau misalkan sudah beli 2370, ternyata dia turun lagi ke 2330, mungkin bisa ditambah lagi. Yang penting selama masih berada di atas range 2300. Untuk cut loss-nya silakan pasang minus 3 tick atau berapa persen sesuai dengan preferensi masing-masing. Dan target kenaikan sekali lagi menuju ke 2460 yang mana itu adalah PBH-nya. Kemudian dari sisi broker summary untuk Antam berdasarkan data hari ini terlihat sangat menarik baik dari volume maupun strukturnya. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Surya Citra Media Tbk dengan kode emiten SCMA, di mana saham SCMA ditutup naik 0,99% di harga 408 setelah mengalami satu penurunan. Dia mencoba untuk kembali bangkit, di mana dengan level support di 399, maka ini indikator menunjukkan adalah low risk. Silakan bisa dipertimbangkan area beli 399 sampai dengan 404, semoga bisa dapat. Silakan beli di area tersebut dengan target kenaikan adalah menuju ke 468, yang mana itu merupakan area resisten atau PBH dari saham SCMA. Tapi kalau misalkan opening langsung ditutup, dibanting di bawah 399, tentu lebih baik kita wait and see. Kalau yang sudah punya barang, maka prepare untuk pasang stop loss-nya. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, secara struktur ini juga menarik ya. Jadi SCMA menarik secara bandermologi, teknikal juga menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-394 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.